Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan Anda sudah konsisten menjaga sholat 5 waktu, melangkah ke masjid di setiap azan berkumandang, hingga bersujud dengan linangan air mata di sepertiga malam. Namun di akhirat kelak semua jerih payah itu justru beresiko sirna dan tak bersisa hanya karena satu kelalaian kecil yang melekat pada tubuh Anda saat menghadapnya. Sebuah hal sepele yang setiap hari kita anggap biasa, bahkan seringkali dianggap sebagai sebuah tren. Kisah nyata seorang kakek yang berusia 70 tahun yang rela berbalik arah dari safnya menjadi sebuah rahasia besar bagi kita semua, bahwa ada sebuah adab tersembunyi yang menentukan diterima atau ditolaknya ibadah kita. Jika Anda mampu menguasai dan memperbaiki rasa satu ini, bukan hanya sholat Anda yang akan bertransformasi menjadi jauh lebih khusyuk, tetapi pintu ridho dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka lebar untuk Anda. Apa sebenarnya yang kerap merusak ibadah kita tanpa disadari? Mari kita bedah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tidak pernah berhenti mengalirkan nikmatnya kepada setiap hambanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan agung kita yang membawa dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang. Mari bersama-sama kita basahi lisan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan untayan salawat yang kita lantunkan dengan tulus ini, kita semua diakui sebagai umat beliau, mendapat syafaat dan pertolongan di hari kiamat kelak. Doa dan harapan terbaik saya bagi segenap pemirsa setia channel ini, semoga Anda sekalian senantiasa dianugerahi kesehatan yang sempurna, dilapangkan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, serta diampuni segala hilaf dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika tema mengenai sholat diperbincangkan, fokus sebagian besar dari kita biasanya langsung tertuju pada aspek-aspek fikih yang tampak. Kita kerap disibukkan dengan tata cara wudhu yang sempurna, ketetapan bacaan Al-Fatihah, ketenangan dalam melakukan rukuk dan sujud hingga kefasihan tasyahud. Semua itu hal yang memang penting untuk terus kita perbaiki sedikit demi sedikit dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kendati demikian, terdapat satu elemen vital yang sayangnya seringkali terlewatkan dari perhatian publik, padahal memiliki andil yang sangat besar dalam kesempurnaan ibadah. Hal esensial tersebut tidak lain adalah perkara pakaian yang kita kenakan kala berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebuah keprihatinan yang mendalam ketika mendapat kenyataan bahwa banyak orang bersikap begitu selektif dan berhati-hati saat hendak menghadiri sebuah hajatan penting di dunia. Mereka rela meluangkan waktu lama guna memilih setelan terbaik, merapikan setiap sudut penampilan, bahkan berkaca berkali-kali demi memastikan diri mereka terlihat pantas dan terhormat di pandangan sesama manusia. Namun fenomena yang kontradiktif justru kerap kali terjadi ketika suara adzan berkumandang yang menandakan panggilan sholat tiba. Sebagian orang justru melangkah menuju sajadah dengan mengenakan pakaian yang terkesan apa adanya dan seadanya,
Ada kalanya baju yang dikenakan terlampau ketat, dihiasi ornamen gambar yang mencolok, atau bahkan tanpa disadari mengumbar aurat saat posisi tubuh berubah pada waktu ruku maupun sujud. Fenomena lain memperlihatkan digunakannya pakaian yang secara mendasar menyalahi prinsip-prinsip syariat yang telah digariskan. Kita terkadang lupa bahwa pada saat menunaikan solat, sejatinya kita tidak sedang berada dalam situasi santai, melainkan tengah berdiri dengan penuh takzim di hadapan penguasa tertinggi dari segala penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha menciptakan seluruh hamparan langit dan bumi. Mengenai adab yang agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduan yang sangat jelas dalam Al-Quran melalui firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian setiap memasuki masjid. Melalui petunjuk ayat yang mulia tersebut, kita diajarkan sebuah prinsip berharga bahwa agama Islam tidak semata-mata mewajibkan umatnya untuk mendirikan solat. Namun lebih dari itu, Islam juga menuntun kita dengan penuh kelembutan mengenai adab-adab batiniah dan lahiriah dalam pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya adalah etika dalam berbusana yang layak. Jangan sampai seluruh jeripaya kita dalam konsisten menjaga solat 5 waktu, langkah kaki kita yang rajin menuju masjid, serta rutinitas ibadah-ibadah sunnah yang kita tegakkan menjadi kurang bernilai, bahkan kehilangan kesempurnaan pahalanya di sisi Allah hanya gara-gara kelalaian dalam memilih pakaian yang layak. Oleh sebab itu, pada majelis ilmu virtual kali ini, kita akan mengulas secara mendalam 7 jenis pakaian yang semestinya kita hindari dengan sungguh-sungguh, baik ketika mendirikan solat fardu maupun solat sunnah. Semua ini kita sandarkan pada dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih, serta konseptualisasi yang dijabarkan oleh para ulama terpercaya. Harapannya adalah setelah menyelami ilmu ini, bersama-sama kualitas ibadah solat kita dapat bertransformasi menjadi jauh lebih sempurna, lebih khusyuk dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan inti, ada baiknya kita menyatukan hati sejenak untuk memanjatkan doa bersama. Silakan anda ketikkan segala hajat, cita-cita serta untayan doa terbaik anda di dalam kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama. Kita meyakini sebuah rahasia doa bahwa apabila terdapat sekurang-kurangnya minimal 40 orang yang mengaminkan doa kita, maka atas izin Allah dan berdasarkan isyarat hadis Nabi, doa tersebut berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para sahabat sekalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, kami mengundang anda untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like dan subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Langkah kecil anda ini insya Allah akan memastikan anda selalu mendapatkan pembaruan ilmu setiap kali channel ini menyajikan video bermanfaat lainnya. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan anda dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Sebagai bahan renungan bersama, mari kita resapi sebuah kisah nyata penuh inspirasi yang pernah dikisahkan oleh seorang imam masjid di sebuah kota kecil. Di lingkungan masjid tersebut terdapat seorang kakek bersahaja yang usianya telah melewati angka 70 tahun. Beliau dikenal oleh seluruh jamaah sebagai sosok yang luar biasa istiqomah dalam merawat solat berjamaah di barisan terdepan. Hampir tidak pernah sekalipun beliau tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Namun pada suatu senja,
Tepat setelah pelaksanaan solat maghrib usai, sang imam mendapati sebuah pemandangan yang tak biasa dari kakek tersebut. Sang kakek terlihat bergegas pulang ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari masjid. Namun selang beberapa menit kemudian, beliau sudah kembali lagi ke dalam ruang solat yang dengan mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya. Didorong oleh rasa penasaran yang baik, sang imam kemudian menghampiri dan bertanya dengan penuh kesopanan, "Wahai kakek, mengapa anda tadi terburu-buru pulang ke rumah lalu kembali ke masjid dengan pakaian yang lain?" Mendengarkan pertanyaan itu, sang kakek menyunggingkan senyuman teduh seraya memberikan jawaban tadi. "Ketika saya sedang berdiri bersiap untuk solat, saya tiba-tiba tersadar bahwa baju yang saya kenakan itu ukurannya agak pendek. Saya tersadar jika nanti saya melakukan posisi ruku, bagian pinggang belakang saya berisiko tinggi akan tersingkap. Saya merasa sangat khawatir dan takut jika aurat saya sampai terbuka dikala saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alasan itulah saya memilih untuk pulang sejenak demi mengganti pakaian yang lebih aman." Sang imam yang ingin menggali lebih dalam lagi kembali dalam respon, "Bukankah di dalam masjid tadi posisinya rapat dan tidak ada jamaah lain yang memperhatikan bagian belakang anda?" Mendengarkan ucapan itu, sang kakek seketika menundukkan kepalanya dengan hikmat. Beliau lalu melontarkan sebuah kalimat pendek yang seketika membuat sang imam dan orang-orang di sekitarnya terdiam 1000 bahasa. Bila manusia lain yang tidak melihat hal itu, tentu tidak menjadi masalah besar bagi saya. Akan tetapi bagaimana jadinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat menyaksikan hambanya ini menghadap kepadanya dengan mengenakan pakaian yang tidak pantas dan kurang sopan? Masya Allah, sebuah untayan kalimat yang begitu sederhana namun memiliki kedalaman makna yang mampu menggentarkan relung hati siapa saja yang mendengarnya. Kakek yang soleh tersebut sama sekali tidak menghabiskan energinya untuk memikirkan opini ataupun penilaian dari sesama makhluk. Fokus utama yang memenuhi ruang benaknya hanyalah bagaimana caranya agar dapat mempersembahkan penampilan fisik dan batin yang terbaik di hadapan Sang Khalik. Sejak peristiwa berharga itu bergulir, suasana di masjid tersebut perlahan berubah. Banyak jemaah yang mulai terketuk hatinya dan menaruh perhatian yang jauh lebih serius terhadap pakaian yang mereka gunakan untuk solat. Mereka tersadar secara kolektif bahwa ibadah solat bukanlah sekedar rutinitas lahiriah untuk menggugurkan kewajiban agama semata, melainkan sebuah momen sakral, pertemuan intim antara seorang hamba dengan Tuhan Sang Penciptanya. Wahai sahabatku sekalian, marilah kita berkaca pada diri kita masing-masing. Jika untuk mendatangi sebuah pesta perayaan duniawi, kita rela merogoh kocek demi membeli pakaian terbaik, dan jika untuk berjumpa dengan tokoh ataupun tamu penting kita berusaha tampil serapi mungkin, maka bukankah jauh lebih utama dan lebih pantas lagi bagi kita untuk mencurahkan perhatian ekstra terhadap kebersihan dan kepantasan pakaian kita pada saat kita bersilah dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan secuil kisah inspiratif ini mampu menjadi alarm atau pengingat bagi sanubari kita agar tidak hanya sibuk mempercantik bungkus luar di hadapan manusia, melainkan juga berkomitmen memperindah adab kesopanan serta kelayakan busana saat bersimpuh menghadap Allah di dalam setiap solat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah,
marilah kita bedah satu persatu 7 kriteria pakaian yang semestinya kita singkirkan jauh-jauh saat menunaikan solat. Pertama adalah pakaian yang dibenangi oleh gambar makhluk hidup atau corak motif yang terlampau mencolok. Kesalahan perdana yang berulang kali dipandang sepele oleh sebagian besar dari kita ialah menggunakan pakaian yang syarat akan sablonan, gambar, tulisan berukuran masif ataupun pola abstrak yang terlalu ramai saat melaksanakan solat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah meriwayatkan sebuah momentum berharga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat dengan memakai selai pakaian yang memiliki corak atau hiasan tertentu. Begitu beliau merampungkan solatnya, beliau segera meminta agar pakaian tersebut ditukar dengan pakaian lain yang polos. Beliau menjelaskan bahwa dekorasi atau corak pada pakaian tersebut sempat mengalihkan fokus atau konsentrasi beliau tatkala tengah bermunajat khusyuk kepada Allah. Dalam catatan riwayat yang lain dikisahkan pula bahwa Aisyah sempat memasang kain gorden yang dihiasi gambar di sudut rumahnya. Rasulullah SAW kemudian meminta agar gorden tersebut dipindahkan posisinya karena visualisasi gambar tersebut terus terlintas dalam ingatan beliau ketika sedang mendirikan solat. Mari kita renungkan bersama, jika sosok suci sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkualitas kehusuannya berada di puncak tertinggi saja masih bisa merasa terganggu konsentrasinya oleh stimulus visual berupa gambar, lalu bagaimana dengan kondisi kita yang kualitas hati dan pikirannya masih kerap kali terombang-ambing oleh urusan duniawi? Tentu akan jauh lebih mudah terganggu. Oleh karena itu, manakala waktu solat telah tiba, pilihlah busana yang bermotif sederhana, polos dan tidak memancing pandangan orang lain di sekitar kita secara berlebihan. Jangan sampai hasrat kita untuk selalu terlihat trendy atau modis justru mengorbankan kehusuan hati kita dalam menghadap Allah ataupun mengganggu konsentrasi jamaah lainnya. Kemudian sahabat yang kedua adalah perilaku isbal, yaitu menjulurkan ujung pakaian hingga melewati batas mata kaki bagi kaum laki-laki. Kelalaian berikutnya yang juga sering diabaikan adalah mengenakan kain atau celana yang panjangnya melandai hingga menutupi mata kaki. Sahabat yang dirahmati Allah, pernah ada seorang pria yang mengerjakan solat sementara kain pakaian menjuntai ke bawah melebihi mata kaki. Menyaksikan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memerintahkan pria itu untuk pergi mengulangi wudunya. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan solat dengan baju yang kurang layak atau seadanya, padahal dirinya memiliki kemampuan finansial untuk berpakaian lebih baik. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indah telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian setiap memasuki masjid. Ayat suci ini meletakkan sebuah batu pijakan hukum adab bahwa tatkala seorang hamba hendak menghadap Allah, ia sangat dianjurkan untuk berbusana dalam kondisi yang bersih, rapi serta elok dipandang. Jika kita menengok sejarah kehidupan para sahabat Nabi dahulu kala, mereka tidak sekedar membasuh diri dengan wudu sebelum solat, mereka juga meluangkan waktu untuk menata rambut dan janggut, mengenakan pakaian paling istimewa yang mereka miliki di dalam lemari, membersihkan mulut dengan bersiwak serta mengoleskan minyak wangi yang semerbak. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan rezeki yang cukup kepada kita berupa pakaian-pakaian yang representatif, janganlah kita membiasakan diri menghadapnya dengan baju yang sudah lusuh dan kotor atau asal-asalan.
Ingatlah dengan baik bahwa kita sedang berdiri tegak menghadap Allah, Tuhan yang maha merajai semesta alam. Kemudian yang keempat adalah penggunaan baju berukuran pendek, beresiko menyingkap urusan aurat. Kesalahan yang satu ini terbilang sangat rawan terjadi tanpa pernah kita sadari sebelumnya. Boleh jadi ketika posisi kita sedang berdiri tegak lurus, pakaian yang kita pakai tampak luar biasa, aman dan sukses menutupi seluruh batas aurat secara sempurna. Namun malapetaka baru muncul manakala tubuh kita mulai bergerak melakukan ruku atau bersujud. Lantaran potongan baju yang terlalu pendek, bagian pinggang atau punggung belakang kita akhirnya melorot dan tersingkap bebas ke udara luar. Padahal urusan menutup aurat dengan sempurna tanpa terkecuali merupakan salah satu pilar mutlak dari syarat sahnya sebuah salat. Sungguh sebuah kerugian yang teramat besar apabila di saat kita tengah berada dalam posisi sujud, yang notabene merupakan momentum emas di mana jarak antara seorang hamba dengan Rabb-Nya atau dengan Tuhannya berada dalam titik yang paling dekat. Ibadah solat kita justru menjadi rusak berantakan hanya karena aurat kita terbuka bebas. Maka dari itu, sebelum memulai takbir, pastikan dengan seksama bahwa pakaian yang melekat di badan kita tetap kokoh, menutup aurat dalam segala variasi gerakan solat kita. Kemudian yang kelima adalah menyengaja menahan kain pakaian atau mengikat rambut pada saat gerakan solat sedang berlangsung. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih mengabarkan bahwa beliau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, serta dilarang untuk menahan atau mengikat pakaian maupun rambutnya. Para ulama fikih memberikan elaborasi makna terhadap larangan itu, yaitu mencakup tindakan seseorang yang dengan sengaja melipat ujung pakaiannya, menyingsingkan lengan bajunya ke atas, ataupun menggulung rambut kepalanya agar tidak menyentuh lantai saat melakukan sujud. Oleh karena itu, ketika kita melangkah ke atas sajadah, biarkan seluruh pakaian serta rambut kita jatuh menjuntai dalam kondisi yang natural dan apa adanya. Membiarkan segala sesuatunya sujud bersama tubuh kita merupakan bagian dari kesempurnaan adab serta keindahan dalam beribadah. Kemudian yang keenam adalah membiarkan area kedua pundak atau bahu dalam keadaan terbuka tanpa penutup. Kekeliruan keenam yang patut diwaspadai adalah mendirikan solat dalam kondisi area pundak atau bahu kiri dan kanan terbuka polos tanpa ada kain yang menghalanginya. Mengenai problematika ini, Rasulullah SAW secara eksplisit telah memberikan peringatan lewat sabda beliau, janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan satu pakaian yang tidak menutupi kedua pundaknya. Hadis mulia ini menggarisbawahi betapa pentingnya asas kesopanan serta penghormatan yang tinggi sewaktu kita mengambil posisi menghadap Sang Pencipta. Maka terkhusus bagi kaum laki-laki sangat diwajibkan untuk memastikan area bahu mereka telah tertutup dengan rapi tatkala sedang menjalankan solat, asalkan mereka memang memiliki sarana atau kemampuan untuk menyediakannya. Kemudian yang ketujuh sekaligus yang terakhir adalah memakai pakaian yang berkarakter ketat atau memiliki sifat transparan. Sahabat yang dirahmati Allah, kehilafan pamungkas ini justru menjadi potret yang paling marak kita jumpai di era modern sekarang ini. Banyak orang yang memakai pakaian yang teksturnya terlampau ketat atau material kainnya yang terlalu tipis dan menerawang. Kendati secara formal kain tersebut tampak telah menutupi permukaan kulit, namun lekuk tubuh asli si pemakai tetap saja terjiplak
dengan sangat kentara, terlebih ketika berada dalam posisi rukuk dan sujud. Para ulama panutan kita telah memberikan fatwa yang tegas bahwa pakaian yang bersifat transparan hingga mampu menembus warna kulit asli manusia secara hukum dinilai tidak memenuhi kriteria sah sebagai penutup aurat. Sementara itu pakaian yang terlampau ketat sehingga mencetak jelas bentuk lekuk tubuh dinilai sangat mencederai nilai kesempurnaan adab di dalam solat. Oleh karena itu, jatuhkanlah pilihan kita pada busana yang berpotongan longgar, berwibawa, berbahan tebal, serta tidak memperlihatkan bentuk tubuh kita secara gamblang. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita camkan dalam sanubari kita. Jika untuk mendatangi agenda-agenda penting dunia, selalu berjuang keras untuk tampil menawan, rapi, dan memberikan impresi terbaik di hadapan sesama manusia, maka tentu berlipat-lipat kali lebih layak bagi kita untuk memberikan perhatian tertinggi terhadap pakaian kita kala berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya sibuk memastikan pakaian kita elok di mata makhluk, namun abai terhadap kelayakan serta kesesuaiannya dengan koridor syariat di hadapan Tuhan semesta alam. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita memohon kepada Allah semoga Dia berkenan menerima seluruh ibadah solat kita, menyempurnakan segala kekurangan kita, serta menggolongkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi adab mulia dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ilmu yang kita pelajari hari ini adalah amanah. Jika Anda merasa video ini memberikan sudut pandang baru dan bermanfaat bagi perbaikan ibadah kita, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol like serta berikan komentar terbaik atau aminkan doa-doa jemaah lain di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal materi berharga lainnya di video berikutnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.